Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Surat Ketetapan Pajak. Apa itu SKP? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 15, Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, pihak yang berkuasa untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak yang terhutang, dan mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini meliputi yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan yang keempat surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Menurut UU KUP 2007 Pasal 1 Nomor 16, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, di samping ini ada ditampilkan contoh surat ketetapan pajak kurang bayar. Di situ ada dicantumkannya kop pajak, tanggal, isi, dan tarif yang harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Pertama, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkannya dalam jangka 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Ini tercantum dalam Undang-Undang KUHP 2007 Pasal 1 Nomor 17. Kedua, SKP KBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. 3. SKP KBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. 4. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar, akan ada penambahan sanksi. Contoh SKP KBT.
Dalam SKP KBT tercantum jumlah tambahan pajak terutang sebesar 100 juta, maka wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 100%, sebesar 100 juta sehingga total pajak yang harus dibayar adalah 200 juta. Lalu, jika surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun, sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutangnya sebesar 100 juta, maka sanksinya menjadi 48 juta sehingga total pajak yang harus dibayar sebesar 148 juta. Selanjutnya yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2007 Pasal 1 Nomor 19, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan yaitu jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Selanjutnya, penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan. Paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak terakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mengenai surat ketetapan pajak, salah satu bentuknya yaitu surat ketetapan pajak nihil atau yang disingkat dengan SKPN. SKPN ini itu menurut Undang-Undang KUAP pada tahun 2007 Pasal 1 Nomor 18 ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN ini diterbitkan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk beberapa hal. Ada tiga macam. Yang pertama itu pajak penghasilan. Jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruang lingkup SKP atau surat ketetapan pajak. Pada pemeriksaan awal, dalam pemeriksaan waktu tertentu, itu dilakukan oleh pejabat pajak dan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut. Perihal mengenai pajak yang terutang, tidak atau kurang bayar, akan mendapatkan sanksi mengenai ditambahnya pajak dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak. Perihal yang kedua itu surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya.
sehingga akan mendapatkan 3 sanksi. Yang pertama, ditambahnya pajak dengan sanksi administrasi kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, ditambah dengan sanksi ADM kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong, atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Yang ketiga, itu ditambah dengan sanksi ADM, kenaikan 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Perihal yang ketiga, itu tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Akan mendapatkan sanksi berupa ditambahnya pajak dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pajak pertambahan nilai yang tidak atau kurang dibayar. Lanjut, perihal yang keempat. Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan peminjaman buku dan catatan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan mendapatkan sanksi berupa yang pertama itu ada ditambahnya pajak dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Lalu ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetor. Yang ketiga itu akan mendapatkan sanksi ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Perihal yang kelima, wajib pajak tidak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Akan dikenakan sanksi ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan dihitung pada saat terhutangnya pajak. Pada perihal yang keenam, jadi jika jangka waktu 5 tahun itu telah lewat dan wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, baik tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mendapatkan sanksi berupa surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ruang lingkup SKP yang terakhir itu mengenai perihal wajib pajak yang karena kealpaannya yang pertama kali tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau nggak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Jadi muncullah suatu kerugian pada pendapatan negara. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan dikenakan sanksi berupa wajib melunasi kekurangan dari pembayaran jumlah pajak yang terutang, serta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak jika terdapat kesalahan, dan pembetulan itu hanya terbatas pada kesalahan-kesalahan yang berikut. Yang pertama, adanya kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian suatu bilangan. Yang ketiga itu adanya kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan yang tentang perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, dalam penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi, penghasilan tidak kena pajak, penghitungan pajak penghasilan dalam tahun perjalanan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak yaitu Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusannya. Selanjutnya yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan. Yang kedua, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut. Yang ketiga, tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang ketiga, tidak mengajukan keterbatasan atas ketetapan pajaknya dan atas suatu STP, suatu SKPKB, atau suatu SKPKBT. Nah, selanjutnya yaitu bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Dan Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Selanjutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, ada kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu adalah wajib pajak yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, wajib pajak harus membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Perhatikan contoh berikut. Diketahui, wajib pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar 80 juta. Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut. Pajak penghasilan yang terhutang diketahui 100 juta, kemudian kredit pajak pasal 22, 20 juta, pajak penghasilan pasal 23, 40 juta, pajak penghasilan pasal 25, 90 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dengan perhitungan sebagai berikut. Diketahui pajak penghasilan yang terhutang sebesar 100 juta, kredit pajak pada pajak penghasilan pasal 22, 20 juta, ditambahkan dengan pajak penghasilan pasal 23, 40 juta, ditambah dengan pajak penghasilan pasal 25, 90 juta, ditotalkan menjadi 150 juta. Kemudian dikurangkan dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar 80 juta, dapatlah jumlah pajak yang dikreditkan sebesar 70 juta. Selanjutnya, pajak penghasilan yang terhutang 100 juta dikurangkan dengan jumlah pajak yang dikreditkan sebesar 70 juta. Jadi, pajak yang tidak atau kurang bayar sebesar 30 juta ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Maka, jumlah yang masih harus dibayar adalah 30 juta ditambah dengan 30 juta sama dengan 60 juta.
Perhatikan contoh berikut. Diketahui, pengusaha kena pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar 60 juta. Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pajak pengeluaran sebesar 100 juta. Yang kedua, kredit pajak yaitu pajak masukan sebesar 150 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dengan perhitungan sebagai berikut. Pajak keluaran diketahui 100 juta, kemudian kredit pajak atau pajak masukan 150 juta, kemudian jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar 60 juta dikurangi dengan pajak masukan. Dapat 90 juta yang merupakan jumlah pajak yang dapat dikreditkan. Kemudian pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak yang dapat dikreditkan, dapatlah pajak yang dibayar sebesar 10 juta, kemudian dikenai sanksi administrasi dengan kenaikan 100% yaitu 10 juta. Maka jumlah yang masih harus dibayar adalah sebesar 20 juta. Selanjutnya, kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, atau pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu kelebihan pembayaran pajak bagi orang pribadi bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak.